Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 152. Ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah إذ تحسونهم بإذنه dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya kepadamu ketika kamu berhasil membunuh mereka dengan izin Allah. Ayat ini Allah menceritakan peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, di awal siang tentara Muslim menang, tapi di siang harinya mengalami kekalahan. Jadi di hari itu mengalami kemenangan dan mengalami kekalahan. Jadi di awal ayat ini jelaskan Allah, sesungguhnya Allah telah menepati janjinya kepadamu. Maksudnya Allah berjanji akan memberikan pertolongan, akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Jadi di perang Uhud ini dibuktikan oleh Allah kapan pertolongan Allah itu dan perlindungan Allah itu datang. Istahussunahum biizni. Ketika kamu berhasil membunuh mereka, membunuh tentera-tentera orang musyrik itu dengan izin Allah. Maksudnya dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah. Banyaklah orang-orang musyrik itu mati. Jadi banyak tentara orang-orang musyrik itu mati, dia lari, mengakui kalah. Dia lari dan mundur. Jadi di awal siang itu, peperangan di awal siang itu dimenangkan oleh tentara Muslim. Hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri. Sampai kapan? Sampai kamu merasa lemah. Merasa lemah, wa tanaza'tum, dan kamu bertengkar atau berselisih paham tentang urusan perang itu. Jadi setelah menang, terjadilah perselisihan paham. Apa perselisihan paham? Ada pasukan pemanah yang sudah ditempatkan oleh Rasulullah di Gunung Uhud itu, tempat yang strategis.
Itulah sebabnya orang-orang musyrik itu kalah. Sulit untuk mengalahkan. Tetapi karena kekalahan itu orang-orang Islam melihat orang musyrik itu sudah lari, banyaklah meninggalkan harta rampasan perang. Jadi tentera pasukan pemanah ini ingin pula mendapatkan harta rampasan. Marilah kita ambil harta rampasan itu, katanya. Kita turun dari bukit ini. Kata yang lain, oh tidak, kita sudah diperintahkan Rasulullah di atas bukit ini, apapun yang terjadi jangan ditinggalkan markas ini. Posko keamanan ini jangan ditinggalkan. Maka terjadilah perselisihan. Sebahagiannya ada yang pergi mengejar harta rampasan itu. Hanya sedikit lagi yang tinggal. Fasiltum, kamu telah merasa lemah, kata Allah. Sampai di situ. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Wa asaitum, kamu telah mendurhakai Rasul. Kamu telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Rasul. Itu yang tadi itu. Disuruh bertahan di tengah bukit itu, tetapi ada yang melanggar. Kapan dia melanggar? Mim ba'di arakum, setelah Allah memperlihatkan kepadamu ma tuhibbun, apa yang kamu inginkan. Setelah Allah memperlihatkan apa yang kamu inginkan, yaitu harta rampasan, banyak harta rampasan. Banyak orang-orang musyrik itu meninggalkan harta karena kalah berperang. Jadi itulah yang diinginkan oleh sebahagian tentera muslim. Mereka cepat-cepat mengejarnya. Lalu kata Allah menceritakan itu, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebahagian kamu ada yang menginginkan keuntungan dunia. Itulah keuntungan dunia tadi. Hanya sekadar berperang, mendapat kemenangan, kemudian mendapat harta rampasan. Itulah yang diharapkan oleh sebahagian tentera pada waktu itu. Wa minkum may yuridul akhirah. Sebagian kamu masih ada yang mengharapkan keuntungan akhirat, yaitu pahala akhirat. Maka masih ada yang bertahan di posko yang diletakkan Rasulullah itu di atas bukit Uhud itu. Tetapi tidak banyak. Itulah yang diserang oleh orang-orang musyrik tadi. Yang lari tadi rupanya dia berputar larinya ke sebelah di balik bukit itu, kemudian dia naik ke atas menyerang tentera Islam yang masih tertinggal itu. Banyak ada yang meninggal dunia, terbunuh di situ. Akhirnya tentera Islam mengalami kekalahan di Uhud itu. Paginya tadi dia menang. Di siang hari karena melanggar aturan sudah ditetapkan oleh Rasulullah, mengalami kekalahan. Ayat berikutnya, summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian kamu berpaling. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. Artinya Allah memalingkan kamu dari orang-orang itu. Tidak mau lagi menghadapi mereka. Apa gunanya? Sehingga mereka ada yang terbunuh karena kekalahan. Dan kemudian dia menyadari telah melanggar aturan.
Apa gunanya diadakan Allah hal yang demikian itu? Liyabtaliyakum. Karena di saat itu Allah ingin menguji kamu, mana yang betul-betul ikhlas berjihad di jalan Allah, yang betul-betul untuk menegakkan agama Islam dan melindungi orang Islam. Di situ dilihat oleh Allah. Tetapi hal yang demikian itu walaqad afallahu walaqad afa ankum walaqad afa ankum. Demi sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Jadi dijelaskan oleh Allah di sini, walaupun seperti itu kalian telah melanggar aturan dalam perang sampai mengalami kekalahan, namun Allah memaafkan kamu. Allah tetap memaafkan kamu karena sifat Allah seperti itu. Apa sifat Allah? Yaitu wallahu zu fadlin 'alal mu'minin. Allah itu mempunyai kurnia atas orang-orang yang beriman. Itu hanya sekedar ujian diberikan oleh Allah. Kenapa diberikan kekalahan di siang hari? Untuk ujian. Di situ nampak siapa yang betul-betul ingin mencari keridaan Allah. Maka yang terbunuh, yang bertahan di Bukit Uhud itulah yang dianggap sebagai mati syahid. Telah syahid dia. Itu diceritakan Allah tentang perang Uhud. Selanjutnya ayat berikut, ayat yang ke-153. Di situ juga dijelaskan oleh Allah, masih berkaitan dengan perang Uhud. Istus'iduna wala talwuna ala ahadin. Ketika kamu lari dari peperangan. Jadi sebab-sebab kekalahan itu juga demikian. Ada sebahagian tentera Islam lari dari medan perang. Ada yang lari ke arah Madinah, ada yang lari ke tempat yang lain, ke tempat berlindung, ke tempat batu. Pokoknya dia tidak tampil di medan perang lagi. Wala talwuna ala ahad, dan kamu tidak menoleh kepada salah seorang pun. Jadi tidak ada seorang pun yang dilihatnya kena lari, dia merasa takut. Orang yang lari karena takut, dia tidak memandang kiri kanan. Kamu tidak menoleh kepada seseorang pun, kata Allah. Allah mengetahui hal itu. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sedangkan Rasul telah memanggil-manggil kamu dari belakangmu. Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, kesinilah, marilah kita lanjutkan berperang, jangan lari. Itulah kira-kira kata Rasulullah. Jangan lari, kembalilah, mari kita lanjutkan perang. Itu Allah, Rasulullah memanggil kamu dari belakangmu. Tetapi dia tetap juga lari. Lalu apa kata Allah? Fa'asabakum lamman biramin. Lalu mereka itu, lalu kamu ditimpahkan oleh Allah dengan perasaan ghammam biramin, merasa sedih, timbul rasa sedih di hatinya, timbul rasa gelisah di hatinya, frustrasi, patah hati. Kenapa? Karena merasa bersalah, lari dari medan perang dan tidak menghiraukan panggilan Rasul. Mereka ditimpa oleh ghammam bi ghamm, sedih di atas kesedihan. Apa gunanya
Likaila tahzanu ala ma fatakum. Jadi supaya kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, yang luput darimu, yaitu dia tidak mendapatkan apa-apa karena lari, tidak mendapat harta rampasan dan lain-lain sebagainya. Wala ma asabakum, dan juga ditimpa oleh kematian sebahagian kamu. Ada yang mati, ada yang lari. Jadi oleh sebab itu kata Allah, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan itu diketahui oleh Allah. Nanti akan diberi balasan sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah. Itulah yang diceritakan Allah di dalam ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Di awal siang itu umat Islam mendapat kemenangan, orang-orang musyrik kalah. Tetapi di siang hari karena tentera pasukan pemanah melanggar aturan, melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, disitulah mengalami kekalahan. Inilah kekalahan, salah satunya kekalahan yang dialami oleh Rasulullah dalam berperang. 28 kali Rasulullah langsung memimpin perang, menjadi panglima perang. Hanya di sinilah yang mengalami kekalahan. Itu pun sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya kepadamu. Istahussunahum biizni. Ketika kamu membunuh mereka orang-orang musyrik itu dengan kehendak Allah. Hatta iza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum. Sehingga apabila kamu telah merasa lemah dan kamu telah berselisih dalam urusan itu, dan kamu pun telah durhaka kepada Rasulullah, mim ba'di ma arakum ma tuhibbuna, setelah Allah memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu inginkan. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebahagian kamu ada yang menginginkan keuntungan dunia dan sebahagian kamu ada yang menginginkan pahala akhirat. Summa sarafakum anhum. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada mereka. Liyabtaliyakum, karena Allah ingin mengujimu. Walaqad afa ankum. Sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah mempunyai kurnia atas orang-orang yang beriman. Istus'iduna wa la talwuna 'ala ahad. Ingatlah ketika kamu lari dari peperangan dan kamu tidak menoleh kepada seseorang pun. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sedangkan Rasul memanggil-manggil kamu dari belakangmu. Fa asabakum ghamman bighamin. Likaila tahzanu ala ma fatakum. Kemudian kamu ditimpa oleh kesedihan di atas kesedihan. Karena agar kamu tidak merasa sedih terhadap apa yang luput daripadamu.
wala ma asabakum, dan tidak pula merasa sedih terhadap apa yang menimpa kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu secara ringkas keterangan tentang dua ayat ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami.